saja ngobrol-ngobrol. Dan itu biasa menurut Anda, ngobrol-ngobrol, membicarakan yang tidak biasa saham. itu direkam. Lagi ngobrol-ngobrol, kemudian direkam. Itu yang tidak biasa. Isi rekamannya biasa? Bukan, saya tidak tahu isi rekamannya seperti apa. Menurut yang Anda kan biasa atau tidak? Belum bisa diverifikasi apa benar apa tidak. Ya kan? Kita Apa- kan belum tahu. Apakah betul yang Anda putar tadi itu yang asli atau tidak? Kan itu nanti beracara di MKD. Betul, Nah, itu rekaman oke. yang masih dugaan pertemuan. Ya, tapi Anda yang jelas dapatnya dari mana? Tapi yang jelas Nggak, dapatnya perbincangan dari mana? Kan saya nggak tahu. Dari mana? kami tidak bisa membuka sumber. Sebagai wartawan saya harus melindungi sumber di mana kami diberikan informasi Ya justru itu, Bang karena Fadli. itu tidak bisa diverifikasi. Karena itu tadi saya Kan bisa meminta, saja itu rekaman yang bukan itu isinya, kita nggak tahu. Saya sendiri belum pernah dengar. kalau begitu kita perdengarkan sekali lagi untuk Nggak, pemirsa yang saya kira mungkin masih kalau belum itu bisa sesuai dengan mendengar. transkrip. Pemirsa, kami memperoleh rekaman dugaan pertemuan Freeport. Untuk lebih jelasnya saya nanti akan, supaya Bang Fadli juga bisa lebih jelas memberikan keterangan, kita dengarkan sekali lagi. Oke. Dengan sekarang, saya sih yakin itu karena presiden sendiri sangat kasih kode begitu. Dan berkali-kali yang urusan kita di DPR itu selalu kita segitiga, Pak Luhut, saya, presiden itu. Akhirnya setuju aja udah. Nanti saya kasih tahu ini supaya ngomongin gini presiden. Saya udah ketemu presiden, udah cocok tuh. Pengalaman ya Pak. Artinya kan ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Gak ngerti Pak, ini Bapak yang Ada lobbyisnya Pak. Oh itu strategi Pak. Ini Pak. Pak Henry Kissingernya Pak. Ini sih. Henry Kissingernya nih Pak. Henry Kissingernya. Jadi beban itu Pak. Kita ini orang kerja. Apa strategi itu. Henry Kissingernya. Report jalan. Bapak itu happy. Kita ikut ambil kumpul-kumpul, gua kan terus terang nggak usah kita bagian gua. Aku happy. Kumpul-kumpul kita kolam, ya kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berprestasi membangkit. Apa lagi? Ya. Baik. Bang Luhut, apa komentar Anda? Nggak, maksud saya, itu yang bicara siapa-siapa kan kita tidak jelas. Ada 2 kali yang jelas dalam percakapan itu nama presiden disebut minimal dalam yang hanya beberapa 1 menit kurang itu. Kemudian juga ada Freeport jalan, Bapak itu happy, kita ikut happy, kumpul-kumpul, kita golf, kita beli private jet yang bagus Itu dan siapa yang bicara? representatif. Yang berbicara itu menurut Setia Novanto, dan saya mengutip wawancara Setia Novanto di media, perbincaraan soal jet pribadi dan happy-happy itu benar, itu pertanyaan wartawan, dijawab itu guyonan orang yang antara pengusaha dan pengusaha, mereka berusaha bercanda, tidak serius. Jadi memang diakui percakapan itu, Bang Iya. Fadli. Ya saya nggak tahu. Saya tidak mau berbicara tentang sebuah percakapan yang saya tidak ketahui. Ya, yang jelas semua. Tapi kalau Anda menilai Bang Fadli, saya mau menilai begini. Yang tidak fair itu adalah ketika orang bicara, lepas apa sih pembicaraan? Kalau ada salah kan ada tinggal diproses aja. Mau MKD mau polisi silakan aja. Kalau misalnya ada yang salah, tapi saya tidak melihat. penilaian pribadi Anda Kalau sebagai politisi, dari transkrip ini tidak ada permintaan misalnya ketua DPR saya minta dong saham sekian, nggak ada itu. Saya minta dong ini, nggak ada. Dia berbicara apa? Pada waktu rapat konsultasi, ya presiden memang pernah bicara soal Freeport. Saya hadir di situ di istana. Presiden mengatakan dia ingin smelter itu ada di Papua. Baik. Saya termasuk yang berpendapat smelter harus ada di Papua. Tapi pihak Freeport ingin smelter itu ada di Gresik. ini pertemuan di istana. Istana resmi, gitu ya. Kalau yang Dan Fadli, kalau yang anehnya, Setia Novanto dan Reza saudara- Khalid itu resmi atau saudara- tidak menurut Anda, Bang bukan, Fadli? saudara- Karena kemudian Anda bukan, mengatakan itu dengar pertemuan dulu, resmi. dengar dulu. Kalau Ini yang kan semua tadi tuh ada pertemuan, kaitannya. kalau yang tadi pertemuan Saya resmi tidak atau tahu. tidak? Anda tidak Emang tahu. ini tidak boleh orang ketemu kan? Boleh-boleh saja seperti Baik. saya katakan. Tapi pertemuan di istana itu, yang anehnya ini saudara Sudirman Said sebagai menteri, ya dia menyampaikan apa yang seharusnya tidak patut. Itu kan mengutip juga ucapan presiden tentang Otsus Papua 35 berapa itu ya, Baik. triliun dan sebagainya. Bang Ruhut, tanggapan Anda soal rekaman dugaan percakapan ini? Ya, tanggapan saya kalau Bapak Presiden kita kan sudah jelas ya. Untuk kepentingan rakyat, kalau bicara ini mau selesai masa kontrak Freeport. Tadi apa yang dikatakan Fadli John itu ada benarnya. Ya, karena Presiden
Ya, Wah, ini kita sudah tahu. satu kali ini ada benarnya. Ya. Jadi sedangkan tadi juga udah dikatakan ada kepentingan daripada Sudirman Said kaitan perpanjangan. Kan itu. Kan ini masalahnya. Tapi bagi saya, kita hormati presiden dan pendukungnya. Di situ ada Pak Luhut, Pak Rizal Ramli, ya, yang nggak setuju mendukung Bapak Presiden. Ini memang Sudirman mau jalan. Tapi yang saya sesalkan itu Setia Novanto, komandan kita, kawan. Dia masuk ke tengah. Karena ini kan kawan pedagang ini dulu, sebelum berpolitik. Itu yang saya katakan, hei Setia Novanto, tidak ada asap kalau tidak ada api. Karena itu jangan main api, nanti terbakar kau. Nah, ini karena dia masuk ke dalam. Saya kira begini. Ini masalahnya. Nah. Ya, udah itu ingat. Tadi kan aku tetap nggak lupa. Tolonglah Natsua. Lihat tadi bukan Natsua, Bung Natsua. Ini Miss Nyonya. Baik, ya? Bang Ruhut. Enggak, saya mau katakan begini. Ya, lihatlah, jangan sepotong-potong. Lihat masalah ini, kan begitu? Betul. Kalau mau lihat Setia Novanto, lihatlah rekam jejaknya. Masalah Freeport Oke. maksud saya. Ya bukan, itu tidak bisa Nah. terlepas. Setia Novanto ini ibarat ada pepatah di Malino sana, jauh Kalimantan Utara. Baik. Sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Ini udah mulai jatuh dia. Baik. Itu terserah ya pandangannya. Itu Bung Ruhut. itu pandangan terserah. pribadi Saya kira Bang Ruhut. Itu masalah pribadi, saya kira nggak tahu, mungkin ada utang piutang atau apa, saya tidak tahu ya. Nah, yang jelas Bang Fadli, tapi ini sikap kita Anda bicara masalah undang-undang. ya, sikap Anda ini sikap resmi fraksi, sikap resmi Partai Saya sebagai- Gerindra atau sikap pribadi Nggak ada. Anda? Ini diundang ke sini mana ada sikap resmi. Ya, kita ini bicara sebagai saya diundang. Yes. Kemudian saya berbicara. Karena teman Anda misalnya Desmond Mahesa Ya dia punya pandangan pribadi. punya pandangan boleh. pribadi. Silakan Makanya aja. saya ingin tanyakan, apakah misalnya Partai Gerindra sudah Anggota mengeluarkan DPR statement itu resmi? boleh berpendapat apa saja. Anda sebagai Ya. ketua umum partai, apakah partai akan mengeluarkan sikap resmi soal hal ini, Bang Fadli? Enggak, saya kira sikap kita dalam hal ini adalah sesuai dengan tupoksi DPR. Pengawasan kita adalah kepada pelanggaran undang-undang, misalnya kalau ada pelanggaran undang-undang atau kebijakan. Jadi saya berbicara soal ini. Kalau Dan saya sik- sudah berbicara kalau ini sikap sudah lama, tentang- bukan dari kemarin. Ya, kalau sikap saya tentang berbicara dugaan soal kode Sudirman Said pelanggaran itu, kode etik, saya ada sampaikan sikap juga tidak, Bang kepada Fadli? saudara Sudirman Said. Saudara Sudirman Said, saya pernah makan juga dengan saudara Sudirman Said, dan saya sampaikan saudara ini melanggar undang-undang. Ya. Saya pernah sampaikan langsung Kalau kepada yang sikap, bersangkutan. ya, kalau sikap tentang dugaan pelanggaran kode etik yang sekarang sedang diperiksa Nah, MKD, sekarang begini, ini ada yang menarik. Kalau Anda bertanya seperti itu, apakah saudara Sudirman Said sebagai Menteri ESDM mempunyai legal standing? Ini saya bacakan dulu, ini terserah MKD. Saya tidak mau ini, cuman saya membacakan bab 4 perkara pengaduan, pasal 5. Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh ya, 1 A. Pimpinan DPR atas aduan anggota terhadap anggota. B. Anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Dan atau masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Nah, Sudirman Said adalah pejabat negara. Dan surat pengaduan yang dibuatnya, sebagaimana yang bocor itu, adalah laporan sebagai Menteri ESDM. Surat pengaduan itu berkop dan bernomor resmi nomor 9011-04-MAM Oke. /2015. Jadi dia pejabat negara, bukan masyarakat sebagaimana yang diacu oleh tata beracara mahkamah. Anda membaca apa ini, Bang Fadli? Ini peraturan dalam tata beracara MKD. Oke. Siapa yang bisa mengadu kepada MKD? Jadi menurut Anda Menteri Sudirman Said tidak punya hak untuk mengadu? Itu kan pendapat. Nanti saya persilakan kepada MKD untuk mempelajari, dan itu kan pasti akan bersidang. Apakah ini layak atau tidak? Karena dia sebagai menteri, bukan sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota itu. Ini kan aturan main. standingnya. Ini standing saya kaitan dengan yang disampaikan oleh Fadli John. Kemarin atau berapa hari yang lalu ketemu Novanto? Tadi barusan? Tadi? Kenapa, Ya, Bang? tadi saya Kenapa, ada Bang rapim. Ruhut? Ketemu Novanto. Rapim. Jadi begini, apa yang dilakukan Sudirman Said itu sudah benar. Dia menghormati lembaga. Kami punya MKD yang berangkat dari MD3 kami yang baru. Kan itu. Tapi ada nggak Setia Novanto, apalagi pimpinan lembaga negara dengan kejadian ini? Kenapa? Tolong sarankan. Ada apa? Kita negara hukum. Iya. Apapun kalau dia merasa benar, dia merasa tercemarkan kan? Betul tidak? Betul. Kenapa nggak lapor ke polisi? Iya. Kalau saya Lapor ke polisi. Lapor ke polisi. Jangan Iya, hanya paling statement baik. begini-begini. Oke. Setuju. Laporkan ke polisi. Dan Pak Junimar,
tolong Sudirman Said juga, ya mudah-mudahan MKD cepat kerja. Kalau lama, suruh juga Sudirman Said. Lapor juga kita negara hukum. Kita punya polisi, punya jaksa, Baik. ada KPK. Terima kasih. Bang Lusius, silakan tanggapan Anda. Ya, saya juga sepakat dengan Bang Ruhut. Bagi saya itu yang paling mendasar dan substansial dalam hal ini itu bagaimana kemudian kerja membongkar dugaan kejahatan atau perilaku yang tidak etis yang diduga dilakukan oleh salah seorang anggota DPR atau dalam hal ini Ketua DPR. Jadi bagi saya kita bisa kemudian mengatasi semua peraturan yang ada kalau ada misi besar untuk membongkar sebuah dugaan Maksudnya kejahatan. mengatasi itu gimana? Maksudnya mengatasi? Maksudnya artinya undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur Boleh tentang dilanggar gitu? DPR bisa dipinggirkan. Wah, mana bisa? Bagaimana Anda nih? Kalau aturan undang-undang masa bisa dipinggirkan? Ya, harus Bukan mengikuti aturan melanggar, itu. bukan melanggar undang-undang, Ini bukan. undang-undang yang mana nih yang Anda maksud? Apa? Maksud saya itu kan seperti yang dikatakan tadi pihak pengadu yang harus yang punya Oh, hak legal atau legal standing. standing. Legal untuk mengadu standing. Kita itu semua beracara itu Tapi berdasarkan kan aturan. kita tahu dalam hal ini Sudirman Said itu sedang berusaha untuk membongkar sesuatu yang kita bisa katakan Ya, bongkar melanggar kode aja. etik ya. Oke. Gitu. Jadi menurut Jadi- Anda seharusnya tidak dipersoalkan legal standingnya tapi substansi persoalannya. Betul. Bagi saya yang adalah wakil dari masyarakat, substansi masalah itu yang paling penting bagi saya. Ya, nggak bisa Apalagi dong. kalau Semua itu misalnya harus sesuai dengan apa yang aturan. disebutkan Tapi apakah dalam memang tanda kutip tidak itu tidak benar punya legal adanya. standing? Sudirman Sesuai Said, dengan aturan. Sudirman Said Saya tidak boleh mengatakan melaporkan. tidak punya legal standing. Saya hanya membacakan tadi aturan. Karena itu saya bertanya ke Pak Junimart. Saya pikir ya, dan sesuai dengan aturan yang ada, siapa saja berhak ya untuk melaporkan ke MKD sepanjang itu menyangkut kode etik dan menyangkut kepada anggota DPR. Jadi kalau dia bukan anggota DPR, bukan ranahnya kita di sana. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, Naswa, Yes. saya dan kawan-kawan di MKD meminta pengawalan dari rakyat Indonesia agar kami bisa menjalankan tugas ini secara baik. Kontrollah kami, kawallah kami, dan tolong kami jangan diintervensi oleh siapapun, biar kami bisa bekerja. Kenapa Anda spesifik bilang jangan intervensi? Sudah ada Ya. upaya untuk intervensi? Sudah ada, Dalam bentuk apa Bang Junimart? ya dalam bentuk telepon, SMS, saya tidak perlu sebut nama. Apa yang dikatakan? Apa yang dikirim pesan apa? Contoh misalnya, ya, kepada saya pribadi, tolong sampean berhati-hati kalau berbicara. Satu. Kedua, tolong sampean jangan terlalu terbuka. Sementara ini kan rumah rakyat. Ya, hak rakyat harus mengetahui segala informasi yang kami lakukan di MKD. Walaupun ada hal-hal yang tidak boleh kami buka. Nah, ini bagian-bagian dari intervensi yang tentu akan menghambat penegakan kode itu sendiri. Baik. Ini menjadi pesan dari kawan-kawan juga di Mahkamah Kehormatan Dewan kepada rakyat Indonesia, kawal kami. Baik, kita akan kembali. Saya kira ini Kita break dulu. adalah ajakan yang simpatik ya. Baik. Dan saya kira perlu didukung prosedur ya. Biarkan prosedur itu berjalan. Kita akan lanjutkan, masih ada waktu, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa.